kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bahwa kita ketahui bahwa pemerintah Aceh juga menjamin bagaimana kerukunan hidup umat beragama, termasuk juga mereka yang minoritas yang hidup di mayoritas umat Islam diberikan segala hak-haknya, dipenuhi segala hak-haknya dalam beragama. Dan hal tersebut juga sudah jelas sekali diatur dalam Kanun Aceh. Nah, lalu seperti apa agar jadi menjadikan faktor apa saja yang dapat mendukung kerukunan umat beragama ini hingga dapat berjalan terus ini, Pak? Faktor-faktornya apa saja? Silakan Pak Hamid. Yang pertama, kalau kita ingin bahwa dalam rangka merawat perdamaian, dalam rangka merawat kerukunan, maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, Pak Fahmi, kalau didukung oleh Pak Fahmi nanti dan oleh pemerintah Aceh, ke depan perlu kita kan dilakukan dialog atau dialog dengan tokoh-tokoh pemuda dari Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, kemudian dengan jajaran pemuda-pemuda Muslim. Ini perlu kita lakukan dialog terkait dengan kerukunan dan kedamaian di Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam rangka merawat kerukunan dan perdamaian ini, maka posisi daripada Kakan Depak Kabupaten Kota, posisi daripada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kota itu perlu diperkuat, sehingga apabila ada gejolak, apabila ada kisruh, apabila ada gesekan itu cepat dapat diselesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa untuk menjamin keberlangsungan ini, maka di lingkup FKUB itu sendiri, Pak Fahmi, itu perlu kecerdasan intelektual untuk menyampaikan yang benar kepada masyarakat, sehingga apabila ada anggapan dari pihak luar bahwa Aceh diskriminasi terhadap umat di luar daripada Muslim, ini tidak benar. Baik. Kenapa demikian? Karena memang seperti yang saya gambarkan tadi, kita hampir 90% itu adalah 98% umat Islam di Aceh, sehingga dia wajar untuk menerapkan pelaksanaan syariat Islam tanpa menghambat pelaksanaan ajaran agama bagi teman-teman yang di luar agama Islam. Demikian. Baik, ini jelas sekali ini ya, bahwa bagaimana kita memperkuat dialog antar tokoh beragama, kemudian juga bagaimana memperkuat forum-forum umat beragama juga, sehingga jika ada pertikaian itu langsung terselesaikan, dan juga bagaimana juga kita sebagai umat Muslim juga menghargai mereka untuk beribadah, memberikan mereka hak-hak mereka juga dalam menjalankan ibadah mereka sesuai dengan agama mereka masing-masing. Nah, kalau Pak Fahmi melihat sendiri seperti apa ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Nini, pemirsa CTV yang kami hormati. Kalau dari tusinya Kementerian Agama, kita sedang beramai-ramai ataupun mengkampanyekan moderasi beragama. Moderasi beragama. Karena sangat penting di era digitalisasi, kemudian di era sekarang bukan lagi 4.0 ya, sekarang sudah 5.0. Kita per tahunnya itu 5.0 itu 5.0 itu juga harus kita sahuti. Jadi di moderasi beragama ini kita punya 3 strategi yang akan kita katakanlah sajikan ke pemerintah, termasuk pemerintah Aceh. Yang pertama, kita memberi pembelajaran dan pemahaman terhadap apa itu moderasi beragama. Ternyata moderasi beragama itu jalan tengah, wasatah. Jadi umatan wasatan itu ternyata di Islam sudah jauh-jauh hari memang sudah mengatakan kita tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu perlu radikal ataupun plural ya. Jadi kita di tengah-tengah. Ketika ada baik, ada buruk, tentunya kita di tengah-tengah. Makanya orang yang baik itulah orang yang tengah-tengah.
ketika ada orang yang senang bersedekah dengan yang kikir, tentu kita orang yang senang bersedekah, tidak terlalu boros tapi tidak terlalu kikir. Nah, jadi kita di tengah-tengah seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mengajak pemerintah kabupaten kota maupun provinsi, khususnya di sini mungkin dari Nasional Islam melalui yang sekarang dikomandani oleh Bapak Dr. MK Alidar, itu mungkin kita perlu memasukkan penganggaran terhadap pemahaman atau memperkuat pengaruh utamaan terhadap moderasi beragama ini. Salah satu yang mendukung kemudian yang jadi partner yang kami yang sangat intens di sini adalah FKUB. Karena forum kerukunan beragama ini dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, baik Muslim, Kristen, Protestan, Hindu dan Buddha, dan juga Konghucu nanti kalau mungkin ada ke depan, ini bisa menyampaikan apa itu keutamaan atau pengaruh utamaan moderasi beragama. Jadi kita harus meyakinkan pemerintah Aceh khususnya, kemudian kabupaten kota, bahwasanya perlu dimasukkan ke dalam anggaran belanja daerah ataupun penganggaran daerah untuk kita mengkampanyekan moderasi beragama ini. Kita banyak melihat ataupun membaca ataupun menerima informasi di medsos bahwasanya yang disampaikan itu tidak yang sebenarnya. Bahkan itu ada, mungkin kita paham lah, ada satu rekaman ataupun video di-cut atau dipotong, kemudian diberi komentar A, kemudian disambung dengan komentar yang lain dengan tokoh yang sama ataupun orang yang sama. Nah, ini kan sangat berbahaya. Makanya itu kita harus mengajak pemerintah daerah untuk sama-sama lah. Kalau kita sampaikan di sini, mungkin kita bisa juga mengajak kaum milenial. Kalau milenial itu karena mereka juga yang menguasai IT ataupun informasi sekarang dengan media sosial yang sangat beragam sekarang, kemudian dalam detik itu juga bisa mereka menerima informasi atau kita sendiri. Tentunya kita juga harus mengajak mereka, merangkul mereka kaum milenial ini. Yang pertama, seperti kami sampaikan tadi, kita mewariskan keberagaman ini di Aceh ini yang sangat begitu harmonis. Kemudian mereka juga yang saat ini sekarang kaum milenial yang bisa katakanlah perang cyber lah, cyber kebaikan dan cyber yang tidak baik ataupun yang hoax gitu ya. Nah, ini kan era sekarang itu kalau kita buat spanduk, buat spanduk ini kemudian kita buat baliho dan sebagainya, mungkin bukan saatnya lagi, tapi sekarang melalui gadget sekarang, melalui HP dan sebagainya. Dan ini perlu, jadi pesan-pesan moderasi beragama, apa itu moderasi beragama, kemudian apa yang ingin ditujukan, itu semuanya bisa disampaikan lebih cepat. Karena memang sekarang informasi itu ada di tangan kita masing-masing, termasuk generasi kita sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Zulfahmi atas pemaparannya yang harus dilakukan langkah-langkah bagaimana kita bisa mendukung terus kerukunan beragama di Provinsi Aceh ini. Dan itu sudah berada di segmen akhir, mungkin saya minta sedikit lagi ini statement closing nih Pak ya, pesan-pesan ataupun saran juga kepada pemirsa Aceh TV dan juga seluruh umat beragama di Provinsi Aceh ini agar terus merawat kerukunan umat beragama. Mungkin silakan dari Pak Hamid, silakan Pak. Baik, terima kasih Reni dan para pemirsa TV Aceh se-Antero Aceh. Apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi terakhir tadi menarik terkait dengan moderasi. Moderasi tidak sama dengan modernisasi. Baik. Kalau moderasi adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan di lingkungannya di bidang agama, yang pelaksanaannya dilakukan secara moderat, tidak ekstrim, baik itu ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, tapi bagaimana ini bisa dilaksanakan sesuai dengan ajaran yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk merawat kerukunan dan kedamaian di Aceh, kita mempertahankan apa yang sudah ada selama ini, dan mari kita saling memberikan pemahaman-pemahaman kepada teman-teman milenial bahwa Aceh ini adalah bahagian daripada Republik Indonesia yang tidak hanya didiami oleh umat muslim. Karena Aceh ini dari zaman bahala, dari zaman dulu ada Arab, ada Chinese, kemudian ada Eropa, ada Hindia di dalamnya. Jadi tergabung di dalam Aceh. Oleh karena itu, bahwa apa yang kita laksanakan ini
harus bisa kita pahami dengan baik sekali, terutama kepada anak-anak cucu kita, supaya ini terus dilakukan pembinaan, kemudian dipertahankan kedamaian, kerukunan yang ada di Aceh. Baik, terima kasih Pak Dan juga silakan sedikit dari Pak Fahmi ini Pak. Kalau kami, pemirsa CTV yang mati Allah, dua saja kunci untuk kita bisa merawat keberagaman agama di Aceh ini. Yang pertama, marilah kita sama-sama masing-masing agama meyakini bahwasanya ketauhidannya itu benar adanya. Yang Islam memperkuat ajaran Islam dengan sumber-sumber Al-Quran dan hadis, kemudian ijma' qiyas dan sebagainya. Tetapi juga di samping itu bagi agama Kristen juga mengingat Injilnya itu, atau kitab Injilnya, kitab sucinya itu juga diamalkan. Baik. Kemudian dipelajari. Kemudian Hindu, Buddha seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika kita bernegara, kemudian hidup dalam tengah masyarakat dengan menjalankan nilai-nilai keagamaan sesuai dengan kitab suci masing-masing itu mungkin akan menjamin keberagaman kita di Aceh sampai dengan ke depan. Yang kedua, marilah kita sama-sama berkampanye kebaikan. Baik. Kalau memang sekarang kampanyenya itu kampanye digital seperti tadi. Jadi kampanye-kampanye. Kalau kita juga dalam Islam, ini khusus di Islam, kita juga bisa berkampanye melalui khutbah, kemudian ada tausiah dan sebagainya. Apalagi di bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan adanya dai-dai kita, penceramah-penceramah kita, tengku-tengku abu-abu kita itu bisa menyampaikan hal yang mendamaikan, kemudian merawat keberagaman agama ini. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi. Silakan Bapak. Barangkali ada sedikit permintaan kami bahwa kepada Bapak Ibu pada pengurus FKUB di Kabupaten Kota agar melakukan sinergitas kerja dengan pemerintah daerah masing-masing, kemudian melakukan dialog dengan teman-teman baik itu Muslim maupun di luar Muslim, agar ini kerukunan dan kedamaian ini bisa terawat tidak hanya di level provinsi tapi juga sampai ke kabupaten kota. Terima kasih. Ini juga dilaksanakan oleh setiap Bapak Ibu yang berada di forum komunikasi umat beragama di seluruh provinsi Aceh, di kabupaten kota Aceh, sehingga dapat terjaminnya terlaksananya dengan kerukunan umat beragama yang lainnya juga. Terima kasih sekali lagi Pak Zulfahmi dan juga Pak Hamid pada kesempatan hari ini dan sudah kita bincangkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali bagi kita semua, dan sekali lagi mari kita terus menjaga dan melestarikan kerukunan umat beragama yang di provinsi Aceh ini yang sudah kita rasakan dari dulu hingga sekarang. Terima kasih. Saya akhir kata saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Leni, terima kasih teman-teman.